Tantangan dan ujian akan selalu datang silih berganti. Demikian pula berkat dan kemurahan Tuhan bagi mereka yang percaya dan tetap menetapkan langkahnya untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhan pasti bela tiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Doa saya pagi hari ini, Tuhan lepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga apapun keadaan yang kita jalani, mulut kita, hati kita, pikiran kita, tindakan kita, semua dapat kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Pagi hari ini saya ingin berbagi renungan firman dari perjalanan kehidupan Daud. Di Mazmur pasal 35, Daud menceritakan secara singkat bagaimana perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Tetapi dalam ujian dan tekanan yang ia alami, ia dapat melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena inilah jadi prinsip kehidupan Daud. Saya berharap Bapak Ibu baca Mazmur 35, satu pasal penuh. Dan saya akan ringkas, ini bagian penting yang dibuat Daud sehingga ia tetap dapat berdiri tegak menghadapi musuhnya. Ayat 9 dan 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, dan orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Daud tidak punya kekuatan selain pengharapannya kepada Tuhan. Tubuhnya kecil, dia pun tidak punya kemampuan lebih daripada orang-orang yang lain. Koneksinya terbatas. Tetapi yang menjadi senjata utama Daud, sehingga dalam tiap peperangan tidak pernah kalah, ialah pengharapannya kepada Tuhan. Dia berkata dalam tekanan dan ujian yang silih berganti yang ia alami sejak ia mendapat pengurapan dari Samuel. Ia berkata, hatiku bersorak-sorai karena Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Allah yang telah memilih dia adalah Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Ketika ia berkata, Tuhan akan menyertai Daud, maka dirasakannya ada damai. Dia tidak takut berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar, yang secara akal manusia tak mungkin dikalahkan oleh orang yang berbadan kecil dan masih terlalu muda. Ia bawa tombak dan lembing, sementara Daud hanya membawa utar dan batu-batu yang kecil. Tetapi karena Tuhan yang menyertai dia, karena Tuhan yang bersabda, aku tidak akan tinggalkan engkau, sekali-kali engkau tidak akan mendapat celaka. Maka hatinya bersorak-sorai, tidak ada kegentaran. Ia masuk medan pertempuran. Ia pun dihimpit, ditekan oleh mertuanya, ingin dibunuh karena iri hati yang dirasakan oleh Saul. Bukan salah Daud. Daud berperang dengan ketulusan di bawah kepemimpinan Saul. Tapi apa yang didapat oleh Daud? Daud ingin dibunuh karena Saul merasa kemuliaan Daud lebih besar daripada kemuliaan yang dia dapat. Bapak Ibu, Daud tidak punya kekuatan. Dia lari. Dia bersembunyi.
Tetapi berapa kali Alkitab mencatat, di tangan Daud nyawa Saul Tuhan serahkan. Ini bukti bahwa sorak-sorai di hati Daud karena Tuhan membawa dia melangkah. Meskipun seperti ia melangkah di atas air yang tidak dapat dipijak. Tetapi Tuhan mengalasi perjalanan Daud dengan kebenaran. Maka ada kepastian. Daud punya posisi untuk berjejak dan terus melangkah sampai pada kemuliaannya. Dan di bagian akhir dari Mazmur pasal 35, Daud berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Maka inilah komitmen dari Daud. Ia akan tetap mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan perkataan-perkataannya. Karena lidahnya dia akan gunakan untuk menyebut keadilan Tuhan. Ia akan menggunakan seluruh kehidupannya untuk memuji Dia yang perkasa sepanjang hari dan sepanjang masa. Diberkatilah kita karena kita tahu pembela kita tidak pernah terlelap. Diberkatilah kita karena kita tahu Allah yang menyertai kita pasti sanggup untuk buka pintu bagi tiap kita yang percaya. Pujilah Dia dengan segenap hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.